Hai Kelekar Mania, welcome back to Salz TV, channel yang akan menceritakan sejarah kota-kota di seluruh dunia. Untuk kalian yang masih kurang semangat, ayo jangan lupa subscribe channel ini dulu. Hai bro, setelah gua bahas 3 kota di luar negeri, sekarang saatnya gua bahas 1 kota di dalam negeri. Nah, kota yang mau gue bahas sekarang adalah kota Manado. Kota Manado seperti yang kita tahu dihuni oleh orang Minahasa, dan yang kalian tahu bahwa selain orang Minahasa yang terkenal adalah ya perempuan-perempuannya. Tempat yang gue bahas pertama kali adalah makam Tuanku Imam Bonjol yang ada di Lota, Minahasa. Jadi kalau kita ke sana, kita tahu bahwa Minahasa itu ada Bedado. Tapi kalau kita sampai ke sini, ini gerbang depannya itu kelihatan banget ya, seperti rumah di Minangkabau. Nah, ini jalannya naik. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini foto diambil di 2019 yang makanya banyak bendera-bendera partai. Tapi biar kalian tahu aja ya, gua di sini netral, gua nggak mau ambil pusing bahwa gua akan mendukung partai mana. Seperti yang kita tahu bahwa sejarahnya adalah beliau, Tuanku Imam Bonjol, bernama Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin, atau lebih sering kita sebut juga sebagai Muhammad Sahab, dan dia bergelar Tuanku Imam Bonjol. Nah, beliau lahir di tahun 1774 Tanjung Bungo, Sumatera Barat, daerah Minangkabau. Nah, kemudian beliau itu terkenal dengan perang yang kita sebut sebagai Perang Padri. Perang Padri ini sebenarnya adalah perang kaum Padri dan bergabung dengan kaum adat untuk melawan Hindia Belanda di tahun 1824 sampai 1837. Beliau berasal dari kaum Padri. Nah, makanya disebut sebagai kaum Padri. Oke, nih ini yang di sebelah kanan yang warna hijau ini adalah Masjid Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang di sebelah sini ini makamnya. Kalau kita lihat masuk ke makamnya, wah ini ada angkot. Jadi kebetulan jalur ini tuh jalur yang sangat terkenal dengan angkot. Jadi kalau orang yang mau datang ke sini dia bisa naik angkot. Nah, di tempat ini makamnya. Kalau masuk ke dalam itu ada masuk ke dekat sungai, dan di dalamnya ada batu yang dianggap sebagai tempat sholatnya Tuanku Imam Bonjol. Wih, ini mobil lama banget nih. Nah, kemudian setelah dia perang dengan Hindia Belanda di tahun 1824 sampai 1837, beliau ditangkap saat akan melakukan perundingan dan kemudian diasingkan Cianjur, kemudian dipindahin lagi ke Ambon dan berhenti di Minahasa. Nah, kalau kalian udah kesini dan sayang lah balik lagi, sebenarnya kalau kalian terus naik ke atas ini jalannya nanjak dan cuma satu jalur, tapi overall kalau kalian naik angkot, si tukang angkotnya ini mau kok nganterin kalian sampai ke tempat air terjun Melayang. Jadi kalian kesini cukup naik angkot, dan seingat gua biayanya per orang dari kota Manado sendiri nggak nyampe kok, habis sampai sekitar 20 ribuan sekali jalan. Jadi ini kita naik ke atas sampai, ini kebetulan jalannya sih nggak kelihatan ya. Ini terus naik ke atas, nanti kalian akan diturunin di sebuah tempat dan kalian harus jalan. Nah ini Melayang Waterfalls. Air terjunnya. Jadi kalau kalian air terjunnya ini sebenarnya keren sih air terjunnya, tapi kalau kalian ke sana jalannya cukup jauh dari gerbangnya, cukup jauh tapi asik kok. Dan di sini air terjunnya ada banyak, ada 3, lalu ada jembatannya. Nah, tempatnya tuh nggak terawat banget ya nih. Kalau kalian lihat nih di bawah nih, ini ada gubuk. Ini di gubuknya ini ya biasalah orang Indonesia, banyak plastik, banyak rokok, banyak tempat makan mie. Nggak asik sih, tapi jujur tempatnya oke banget. Kalian nggak akan nyesel kalau kesini, apalagi setelah jalan dari tempat makam Tuanku Imam Bonjol. Kota Manado sebenarnya terkenal di Tabat 16. Nah, kota ini sebenarnya
Awalnya bukan namanya Manado, tapi disebut juga wenang. Nah, wenang ini adalah sebuah nama tumbuhan yang ada banyak di kota Manado. Kemudian berganti nama menjadi Manado karena nama-nama ini banyak ada di dokumen-dokumen Portugis dan Spanyol yang mereka merupakan banyak berdagang di daerah Manado. Oleh karena itu nggak pas rasanya kalau kita nggak lihat pelabuhan Manado yang merupakan menjadi pusat ekonomi dari kota Manado itu sendiri. Kota Manado sebenarnya berasal dari kata Minahasa yang berarti artinya jauh. Sedangkan sebenarnya ada pulau Manado yang disebut Manado Tua yang merupakan asal Manado. Makanya tadi sebelum arti kata Manado disebut sebagai kota Wenang. Nah, untuk menuju pelabuhan yang paling menarik adalah kita bisa lewat ke Zero Point. Ini ada jembatannya, jembatan keren banget namanya Jembatan Soekarno. Gerbang kota Manado pada awalnya adalah Pelabuhan Manado. Nah, pada tahun 1934 pernah ada pendaratan oleh pesawat amfibi dengan pilot yang dari Italia di Teluk Manado. Itu heboh banget sih. Memang bisa ada pesawat amfibi yang bisa mendarat di sana. Nah, makanya kota ini terkenal dengan perdagangannya. Wah, ini jembatannya keren banget sih, ini jembatan yang menuju ke Pelabuhan Manado. Oke, kita fast forward aja dulu. Nah, pelabuhan ini dimanfaatkan untuk persinggahan jalur niaga dari selatan menuju ke Surabaya dan Tanjung Priok ke Asia Timur melalui Selat Makassar. Oleh karena itu, pelabuhan ini sangat bermanfaat untuk penyebaran ekspor yang dirintis oleh bangsa Spanyol di abad 17. Kita masuk ke daerah pelabuhannya. Nah, ini pelabuhannya. Jadi pelabuhannya tuh ada di depannya Jembatan Soekarno. Memang kebanyakan pulau-pulau sekarang banyaknya kapal-kapal kecil sih. Jadi kapal-kapal ini juga banyak digunakan untuk orang-orang yang mau ke Bunaken. Ini kalau kalian lihat nih di sini, wih gila banyak orang-orang yang nyantai. Ini diambil di Maret 2018. Jadi orang-orang pada nyantai, ada yang makan kerupuk, ada yang makan bakso. Jadi walaupun orang Minahasa tetap ada bakso. Sebelum gua menyelesaikan video gua untuk episode kali ini, gua ajak kalian untuk melihat jalan-jalan ke Taman Laut Bunaken. Karena yang menarik dari tempat ini adalah mereka mempunyai video foto-foto 360 degree yang memperlihatkan dari keindahan di Laut Manado. Nah, salah satunya seperti dia punya foto aerial 360 degree yang memperlihatkan keindahan Manado. Oke deh kalau gitu, jangan lupa komen video ini, gua harap kalian suka and see you on my next episode.